Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Josephson dengan NIM 08011 Di video kali ini saya akan memaparkan untuk tugas proyek mata kuliah pemodelan matematika, yaitu berupa review jurnal dengan judul Simulations and Predictions of COVID-19 Pandemic with the Use of SIR Model. Langsung saja, yang akan saya bahas dalam video kali ini termasuk identitas dari jurnal yang saya pilih, kemudian latar belakangnya, tujuan dari jurnal tersebut, dan isi jurnal tersebut. Selanjutnya untuk identitas jurnal, untuk judul jurnalnya sendiri, yaitu Simulations and Predictions of COVID-19 Pandemic with the Use of SIR Model. Nama jurnalnya adalah Innovative Biosystems and Bioengineering, dan nama penulisnya adalah Igor Nesteruk. Tahun terbit di tahun 2020, volume 4, nomor 2, halaman 110-121. Keywords-nya ada coronavirus pandemic, epidemic outbreak, coronavirus COVID-19, mathematical modeling of infection diseases, SIR model, parameter identification, statistical methods. Selanjutnya, untuk latar belakang dari jurnal atau penelitian ini yaitu mengenai pandemi COVID-19 yang beberapa tahun ke belakang menarik perhatian besar karena tingginya angka kematian dan dampak negatif terhadap ekonomi di seluruh dunia. Nah, meskipun analisis ilmiah mendalam pada tahun 2020 saat itu masih berlangsung, masyarakat sudah ingin mengetahui seberapa lama durasi epidemi, jumlah kasus yang diperkirakan, serta waktu dan lokasi awal pandemi tersebut berlangsung. Nah, untuk mensimulasikan dinamika pandemi dengan benar, maka diperlukan model matematis dan identifikasi parameter yang belum diketahui. Ini adalah penelitian yang dilakukan saat 2020 lalu. Mungkin di tahun 2025 sekarang sudah banyak penelitian mengenai COVID-19, tapi yang difokuskan di pembahasan saya pada kali ini ialah bagaimana model matematika, khususnya SIR ini digunakan untuk memprediksi ataupun mensimulasikan sehingga para peneliti ataupun masyarakat awam mengetahui durasi epidemi, jumlah kasus yang diperkirakan, dan waktu dan serta lokasi awal dari pandemi. Baik, selanjutnya tujuan dari penelitian yang pertama menerapkan model SIR untuk menggambarkan penyebaran virus COVID-19 di beberapa negara. Lalu yang kedua, menganalisis dinamika penyebaran kasus dari waktu ke waktu. Yang ketiga, melakukan simulasi dan prediksi terhadap jumlah populasi yang rentan, terinfeksi, dan sembuh. Lalu yang keempat, mengevaluasi dampak parameter seperti laju infeksi dan laju pemulihan pada bentuk kurva epidemi. Dan yang kelima, membandingkan hasil simulasi, yaitu karakteristik epidemi di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dengan epidemi di Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Republika Moldova, Ukraina, dan Kiev. Serta tujuan yang terakhir ialah menyajikan perkiraan awal untuk berbagai negara dan dunia. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan, dalam studi ini digunakan model SIR, yaitu Susceptible, Infected, Removed untuk dinamika epidemi. Solusi eksak yang diketahui dari persamaan diferensial linear, serta pendekatan statistik yang telah dikembangkan sebelumnya. Nah, model SIR ini apa? Model SIR adalah suatu model yang sering digunakan untuk memodelkan suatu fenomena yang terjadi di
di dunia, khususnya untuk penyakit menular, dan di mana model ini menghubungkan jumlah orang rentan atau yang disebut susceptible S, yaitu orang yang peka terhadap patogen dan tidak terlindungi. Kemudian jumlah yang terinfeksi atau infected I, yaitu orang yang sedang sakit dan menularkan infeksi, serta jumlah removed R, yaitu orang yang tidak lagi menularkan infeksi, termasuk orang-orang yang sudah sembuh dari virus COVID-19 dan ataupun orang-orang yang belum terinfeksi. Simbol alfa dan rho dalam persamaan SIR itu merupakan konstanta. Berikut adalah persamaan-persamaan yang digunakan dalam model SIR. Persamaan pertama yaitu dt sama dengan min alfa SI. Persamaan kedua yaitu dt sama dengan alfa SI min rho I. Persamaan ketiga yaitu dt sama dengan rho I, di mana ST ini adalah jumlah individu yang susceptible atau yang rentan. IT adalah jumlah individu yang terinfeksi atau infected. RT adalah jumlah sembuh atau removed. Dan beta merupakan laju infeksi. Gamma merupakan laju pemulihan. Serta R0 merupakan basic reproduction number. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini mengenai jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi COVID-19, atau dalam penelitian ini disimbolkan dengan VJ, di negara-negara seperti Korea Selatan, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan dunia, berdasarkan laporan situasi harian dari WHO. Berikut adalah data-data yang digunakan dalam penelitian ini. Kumpulan data untuk periode 9 sampai 29 April digunakan untuk perhitungan, sementara nilai lainnya digunakan hanya untuk verifikasi perhitungan. Selanjutnya, langkah penelitian di dalam jurnal ini diantaranya yang pertama, perumusan masalah dan tujuan, pengumpulan data, menerapkan model matematis yaitu dengan model SIR, kemudian menentukan kondisi awal dan jumlah populasi, kemudian identifikasi atau estimasi parameter, selanjutnya penyelesaian persamaan, validasi model, simulasi skenario, dan analisis sensitivitas, kemudian prediksi dan estimasi indikator penting, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Selanjutnya, untuk hasil analisis persamaan SIR. Untuk menentukan kondisi awal bagi persamaan 1-3 di slide sebelumnya, yang 3 persamaan SIR yang telah saya sebutkan tadi, kita anggap bahwa pada saat awal wabah epidemi T0, itu infected-nya 1, remove-nya 0, S-nya atau susceptible-nya N-1, di mana N sama dengan S ditambah I ditambah R. Solusi analitis untuk sistem persamaan 1-3 diperoleh dengan memperkenalkan fungsi VT, di mana VT sama dengan IT plus RT dikali VT, sama dengan IT plus RT VT, sama dengan IT plus RT, yang sesuai dengan jumlah korban atau jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi. Digunakan dua persamaan berikut, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Selanjutnya, jumlah akhir korban atau jumlah akhir kumulatif kasus dapat dihitung dari persamaan 7, yaitu V terhingga sama dengan N dikurang S terhingga. Kemudian untuk memperkirakan durasi suatu wabah epidemi, kita dapat menggunakan kondisi pada persamaan 8, yaitu VT final sama dengan 1. Yang berarti bahwa pada waktu T lebih dari T final, maka kurang dari 1 orang masih menularkan infeksi. Selanjutnya, untuk identifikasi parameter,
peneliti mengidentifikasi parameter menggunakan data yang terbatas pada awal epidemi. Peneliti menggunakan data jumlah korban atau kasus PJ pada waktu TJ. Untuk setiap nilai dugaan N atau V, mereka menghitung nilai teoritis FJ. Selanjutnya dilakukan regresi linear untuk memeriksa apakah titik-titik data mengikuti garis lurus sebagaimana ditunjukkan oleh hubungan linear atau tidak. Nah, regresi ini menghasilkan nilai parameter optimal seperti alfa dan T0 serta koefisien korelasi R. Setelah itu dilakukan F-test untuk memvalidasi apakah hubungan linear tersebut benar-benar cocok untuk data dan nilai statistik F dihitung dengan rumus pada persamaan 9 dengan N adalah jumlah observasi dan M sama dengan 2, yaitu jumlah parameter pada regresi linear. Nilai F ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritis FC pada tingkat signifikansi yang dipilih. Jika F lebih besar dari FC, maka hubungan linear dianggap valid. Berikut hasil simulasi dan prediksi yang dilakukan dengan model SIR. Pada tabel 2 ini merupakan karakteristik epidemi untuk Korea Selatan, Jerman, nilai optimal untuk parameter, ukuran akhir, dan hari ditunjukkan pada isi dari tabel ini. Kemudian untuk tabel 3, ini menyajikan karakteristik epidemi untuk Inggris, Amerika Serikat, dan dunia. Selanjutnya, dua gambar ini merupakan kurva SIR. Di gambar yang pertama, ini merupakan kurva SIR yang kasusnya terakumulasi sebelum 1 Maret 2020. Kemudian untuk di gambar kedua ini merupakan kurva SIR dan kasusnya diakumulasi setelah 1 Maret 2020. Nah, selanjutnya ini merupakan perbandingan dari stage awal dari dinamika epidemik di Italia dengan SIR yang berkorespondensi untuk China, di mana nilai atau jumlah korban itu V sama dengan I ditambah R. Nilai jumlah korban itu diwakilkan oleh garis biru berwarna biru ini. Maaf, kurva. Dan sumbu X ini merupakan waktu dalam hari. Seperti itu. Kemudian ini untuk gambar keempat, ini adalah kurva SIR untuk Ukraina. Dan gambar kelima ini adalah kurva SIR untuk Kiev. Kemudian terdapat juga diskusi dalam jurnal ini yang diwakili oleh suatu pertanyaan. Could pandemic be avoided? Nah, jurnal ini menjawab bahwa pandemi sebenarnya bisa ditekan secara signifikan jika langkah-langkah pencegahan dilakukan lebih cepat. Contohnya untuk Hong Kong yang langsung menutup akses dari Wuhan dan memperketat pemeriksaan di perbatasan sejak hari pertama munculnya informasi. Hasilnya, kasus di sana jauh lebih rendah dibandingkan kota lain seperti Kiev. Dan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu dengan menggunakan model SIR, para peneliti bisa memperkirakan kapan wabah mulai muncul dan seberapa besar penyebarannya, serta berapa lama pandeminya berlangsung. Model ini dapat membantu pemerintah menentukan kapan harus memperketat atau melonggarkan karantina, serta memprediksi dampak kesehatan dan ekonomi. Kesimpulan penting dari penelitian ini bahwa pandemi kemungkinan sudah mulai sejak akhir September 2019 dan dapat berlanjut hingga 2021 dengan perkiraan lebih dari 5 juta kasus di seluruh dunia. Artinya pemodelan seperti SIR sangat penting sebagai alat bantu untuk memahami penyebaran penyakit dan membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Mungkin sekian
pemaparan materi review jurnal model matematika dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.